Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Selamat siang Ibu Purba, apa kabar hari ini Bu? Selamat siang Pak, saya baik. Bapak apa kabar? Saya sehat juga Bu. Gini loh Ibu Purba, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan dulu Bu. Yang pertama dia adalah pra observasi, dan kedua observasi, dan ketiga adalah pasca observasi. Nah, siang hari ini kita bisa melaksanakan tahapan pra observasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini berdiskusi dan saling bertukar pikiran pelaksanaan supervisi ini berubah yang nantinya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, dan juga bisa meningkatkan kemampuan ibu dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman ibu dalam pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, Ibu, apa nih harapan Ibu dari pertemuan kita ini? Oh, ya saya senang sekali Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang kok disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, dan supaya Bapak bisa membantu saya bagaimana proses pembelajaran saya di kelas. Saya ingin berdiskusi bersama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, baik Ibu. Tujuan kita siang hari ini berdiskusi terkait persiapan Ibu dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu Ibu, nanti Ibu akan menyampaikan materi tentang apa di kelas Ibu? Kebetulan hari ini nanti kami akan belajar tentang tema naratif teks Pak, yaitu cerita-cerita dongeng di masa lampau. Oh itu ya. Terkait dengan materi naratif teks, tentu ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik kita kan Ibu. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu? Nantinya Pak, siswa akan saya berikan kegiatan membaca teks dan mempraktekkan membacanya.
untuk menghibur semata dan untuk memberikan pelajaran moral. Jadi jika dikaji lagi, teks cerita seperti dongeng, cerpen, novel, fairy tales, fabel itu adalah sebuah cerita yang memang ditujukan untuk menghibur para pembacanya. Itulah yang dinamakan sebagai naratif teks, Pak. Oke, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih area yang dikembangkan Ibu? Seperti tadi kan Pak, tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca. Nah di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca, saya mampu, siswa saya nanti akan mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga dengan materi ini. Nah ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca, Pak. Terus yang kedua, tujuan dari pengamatan ini nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya supaya mereka bisa menjawab pertanyaan, Pak. Oh, jadi ada kerjasama yang baik ya di antara teman-temannya. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua supaya anak bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali Bu. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja nih yang sudah dipersiapkan Ibu untuk supervisi nantinya? Seperti ini, Pak. Yang pertama nanti ada rencana pelaksanaan pembelajarannya, Pak. Saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSP dan budaya positifnya, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih strategi apa yang digunakan RPP ini untuk pembelajaran besok? Boleh tahu Bu ya? Ini ya Pak, kita kan belajar tentang naratif nih. Jadi strateginya nih Pak, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok, Pak. Jadi siswa saya yang ada minatnya itu auditori, visual, dan kinestetik. Nah untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pelajarannya yang berbeda-beda, itu Pak. Oh baik, jadi Ibu ini sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya pembelajaran itu ya. Nah, setelah saya mendengar persiapan dari Ibu, strategi yang Ibu sampaikan sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut kira-kira? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya seperti model, strategi, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran pada hari Rabu, Pak. Oh, pada hari Rabu ya. Oke. Nah, jadi Rabu saya akan datang ke kelas ini ya untuk melakukan supervisi kelas ini. Saya melakukan kegiatan pembelajaran kita akan percepatan kembali, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh tenaga praktis sebenarnya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya seperti model, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran pada hari Rabu, Pak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari ini ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke Pak, saya tunggu hari Rabu. Oke, terima kasih juga Ibu. Everybody. Good morning. How are you? I am fine. And you? Bagus. Kalian semua sangat bersemangat pagi ini. Mudah-mudahan selama pembelajaran semuanya bersemangat. Anybody absent today? Ada temannya yang tidak hadir? Iya. Iya, berarti
seperti yang saya katakan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang naratif teks. Ya, apa itu naratif teks? Itu yang akan kita bahas di sini. Itu cerita-cerita imaginary fact yang berdasarkan daya khayal si pemikir. Oke? Nah, sebelumnya si Sophia, yuk kita tahu pimpin dulu dalam doa supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan baik. Indonesia. Mari kita bisa dalam doa. Bapak yang mau Ya, nah, naratif teks tadi saya sudah mulai. Apakah kalian suka mendengar cerita? Do you like story? Ya, what kind of story do you like? Jenis cerita apa yang kalian suka? Apa lagi? Biasanya anak remaja pasti suka cerita percintaan, ya kan? Nah, kali ini kita hanya ya fokusnya ke naratif teks. Ya, saya akan bagikan berbagai jenis teks supaya bisa kamu lihat dan bandingkan apa-apa saja jenis teks yang termasuk dalam naratif. Yuk, dibagi sama temannya. Nah, jadi teks yang pertama itulah dia contoh dari sebuah legend, ya, atau legenda tentang asal usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Dan teks yang kedua itu adalah contoh dari fairy tale, ya, cerita fantastik tentang Snow White and the Seven Dwarfs. Oke, sudah bisa kamu bedakan? Sudah? Sudah. Nah, bagus. Jadi nanti kalau ada pertanyaan saya di ujian harus bisa dijawab. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, any question? Ada pertanyaan? Coba, apa yang kamu kurang paham dari yang sudah kita diskusikan tadi dan dari yang sudah saya jelaskan? Apa yang kurang kamu pahami? Coba ditanya. No question? No. Oke, kalau begitu mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini sebelum kita tutup. Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, bagus. Bahwa hari ini kita sudah belajar tentang naratif teks, tentang legend and fairy tale. Bagus. Ada lagi? Itu tadi dari Hana, dia sudah menyimpulkan benar. Hari ini kita sudah belajar legend dan fairy tale. Yang lain? Coba dari teks yang sudah saya bagikan tadi, yang sudah kita diskusikan, kira-kira tensi apa yang dipakai untuk menulis sebuah dongeng atau naratif? Ini tensi apa yang kita pakai? Coba, siapa tadi yang angkat tangan? Past tense, bagus. Ya. Kesimpulan apa lagi yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Coba. Kita dapat menyimpulkan bahwa naratif teks adalah sebuah teks menceritakan rangkaian suatu peristiwa secara berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Bagus. Kira-kira apa tadi tujuannya naratif teks itu? Menghibur. Apakah kalian benar-benar sudah terhibur dengan ceritanya? Nah, ada tujuan yang kedua. Apa tujuannya lagi?
memberikan pelajaran moral. Bagus. Jadi nasihat-nasihat atau pelajaran moral yang kita dapat dari cerita Selamat siang Ibu Purba, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang Pak, seperti yang Bapak lihat, lingkungan sekolah Pak. Puji Tuhan juga, kabar baik juga dari saya Ibu ya. Oke baik Ibu, dalam percakapan kita pasca observasi ini, kali ini ada yang mau saya berikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ya. Oke, begini Bu, bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah saya observasi di dalam kelas Ibu waktu pembelajaran? Ayo. Gitu ya Pak. Sebenarnya agak sedikit gugup Pak, ya maklum lah. Biasanya kan saya sendiri di dalam kelas ini ada Bapak, jadi agak sedikit gugup gitu loh Pak. Tapi ya syukurlah akhirnya selesai juga kan Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi gini Bu, bisakah Ibu ceritakan kembali kira-kira area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan kemarin waktu kita masa observasi? Area yang dikembangkan ya Pak. Saya lebih kepada pengembangan literasi dan kegiatan kolaborasi ataupun kelompok belajar siswa gitu Pak. Kemudian untuk langkah-langkahnya saya buat EPP atau modul ajar yang berdiferensiasi gitu Pak dan terintegrasi dengan KSE. Lalu saya bagilah murid-murid itu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan gaya belajarnya gitu Pak. Oke, baik. Jadi area pengembangannya ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya Bu. Oke, nah menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil melaksanakan sesuai harapan Ibu? Kalau menurut saya sih sudah lumayan bagus Pak. Udah maksimal gitu, tapi pasti ada lah kekurangannya gitu. Syukurlah berjalan dengan baik ya Bu, walaupun masih ada kekurangan ya. Nah, menurut Ibu kendala apa saja yang mungkin Ibu hadapi saat melakukan pembelajaran di kelas? Seperti pembelajaran pada umumnya Pak, pasti ada aja siswa kurang aktif, kurang fokus, gitu kan Pak. Jadi ini kan mengganggu konsentrasi, akhirnya kurang pas gitu, akhirnya memanajemen waktu pun jadi susah Pak, nggak sesuai dengan yang sudah dibuat di alokasi waktu gitu Pak. Kira-kira menurut Ibu kenapa hal itu terjadi kepada siswa kita saat pembelajaran, katakan pembelajaran kelompok di kelas Ibu, kira-kira apa masalahnya? Banyak Pak, umumnya mereka karena kurang fokus ya, terus bisa juga karena diganggu sama kawan-kawannya, dan ada juga karena nggak sarapan. Kebetulan kan Pak itu masih pagi ya, saya lesnya les 3 itu, jadi udah mulai keroncongan mungkin perutnya, jadi agak-agak terganggu konsentrasi belajarnya Pak. Oke, nah berarti adanya kendala-kendala tersebut. Menurut Ibu kira-kira solusi apa nih yang menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut terhadap siswa kita? Mungkin kalau untuk siswa tadi yang nggak fokus karena sarapan, saya akan setiap masuk mungkin akan terus mengingatkan dan memotivasi mereka pentingnya sarapan pagi dari rumah. Jadi kalaupun nggak sempat, paling tidak makan seperti roti atau teh manis atau susu gitu. Jadi sampai di sekolah nanti bisa fokus menunggu jam istirahat kalau mereka makan gitu Pak. Itu akan saya lakukan berkali-kali mungkin kepada siswa. Kemudian untuk manajemen waktu itu tadi,
menyesuaikan RPP ataupun modul ajar yang saya buat dengan gaya mengajar saya. Mungkin nggak perlu terlalu banyak bercandanya supaya fokus gitu Pak. Oke, baik. Jadi ini Bu ya, sesuai dengan informasi dari Ibu, mengingatkan kembali kepada anak kita agar mereka mempersiapkan diri, terutama dalam hal sarapan ya Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira ini kapan dilaksanakan ya untuk kepada siswa kita, baik dalam mengingatkan siswa kembali mengenai hal sarapan atau makan pagi, dan juga mengingat waktu, artinya menggunakan waktu dalam pekerjaan kelompok. Menurut Ibu kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan? Secepatnya Pak, mungkin pada pertemuan berikutnya akan saya coba terapkan, saya ingatkan mereka untuk lebih fokus supaya bisa sarapan dari rumah gitu. Dan manajemen waktu itu tadi juga saya upayakan di pertemuan berikutnya langsung Pak. Oke, baik sekali Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu terkait dengan kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran di kelas Ibu. Mudah-mudahan Ibu ya untuk kedepannya bisa terrealisasi sesuai dengan rencana Ibu tadi, mengingatkan kembali lagi kita pentingnya sarapan dari rumah, bagaimana dia supaya fit dalam menerima pelajaran ya Bu ya, dan juga manajemen waktu dalam pengerjaan kelompok itu Ibu harus sebenarnya membuat durasinya. Artinya kelompok ini nanti buat durasi 20 menit, 10 menit, sehingga nanti tidak berbenturan dengan waktu istirahat ataupun dalam pergantian jam. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu terkait dengan pertanyaan saya tadi Bu ya. Tapi sesuai catatan saya Bu waktu observasi kemarin. Nah, Ibu ada sedikit kekurangan ya Bu, maaf ya Bu. Di dalam pembagian kelompok itu kemarin itu mungkin waktunya terlalu lama. Artinya siswa kita itu mengangkat kursi membentuk kelompok itu mungkin terlalu lama, sehingga durasi waktu pengerjaan tugas dalam kelompok itu terpakai gitu. Jadi kita jadi terlambat kita kemarin Ibu ya, waktu istirahat juga terlambat karena kelompoknya belum selesai dikerjakan. Nah, sudah bagus Ibu ya, kedepannya Ibu supaya mengatur waktu itu lebih maksimal lagi Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu.